wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Saya anggota dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kewajiban orang tua terhadap anak, begitupun sebaliknya. Yang pertama ialah cobaan tentang anak. Hal ini pernah diungkap dalam ayat berikut yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnatuh wallahu indahu ajrun adim. Yang artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surat At-Taghabun ayat 15. Sebagian mufassir menjelaskan, setiap anak memiliki cobaan bagi orang tuanya. Ingatlah, Allah memiliki balasan yang besar bagi mereka yang mampu menjalani ujian ini. Maka jangan sia-siakan jiwa dan raga anak, jangan bunuh mereka karena takut kemiskinan. Yang selanjutnya ialah anak lahir atas dasar fitrah. Hal ini juga pernah diungkap dalam hadis yang artinya setiap manusia dilahirkan ibunya atas dasar fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani ataupun Yahudi. Makna dari hadis tersebut ialah setiap anak manusia sebenarnya lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Tapi mungkin karena pengaruh dari orang tua dalam keluarga yang menjadikan anak tersebut menjadi beragama macam-macam, seperti beragama Yahudi, Nasrani ataupun Yahudi. Yang selanjutnya tentang hal yang dilakukan saat anak lahir. Hal-hal yang perlu dilakukan saat anak lahir antara lain ialah yang pertama, azan dan iqamah. Anak perlu diadzani dari telinga kanan dan iqamah dari telinga kiri. Relevansinya ialah untuk mengusir syaitan. Kemudian yang kedua yaitu tahnik. Tahnik secara syar'i ialah mengunyah dan meletakkannya di mulut bayi. Dianjurkan yang melakukan tahnik ini ialah orang yang baik dan berilmu. Ketiga, kemudian mencukur rambut. Hal ini dilakukan pada hari pertama setelah kelahiran, alangkah baiknya. Hal ini dilakukan pada hari pertama setelah kelahiran, alangkah baiknya pada saat akikoh. Kemudian ialah akikoh. Hal yang perlu dilakukan saat anak lahir ialah akikoh. Menurut sunnah Rasulullah, anak laki-laki perlu diakikoi 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan ialah 1 ekor kambing. Yang kelima ialah pemberian nama. Tujuan diberikannya nama ialah supaya semua orang itu mengetahui sebagai tanda supaya ia dikenal orang itu bagaimana. Kemudian sub yang selanjutnya ialah menanamkan cinta ilmu kepada anak. Hal ini juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Darda radhiyallahu anhu, yang bunyinya, permisalan orang yang menuntut ilmu di masa kecil seperti memahat di atas batu, dan permisalan orang yang menuntut ilmu di masa tua seperti menulis di atas air. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa mencari ilmu di masa yang masih kecil itu memanglah sulit
Namun, walaupun sulit, tapi masih ada harapan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Dan ilmu tersebut akan membekas. Namun jika mencari ilmu saat sudah tua, itu sangat sulit, bahkan sangat sulit karena sudah banyak beban yang bermacam-macam. Selain mencari ilmu, yakni mengurus keluarga mungkin, jadi sulit membekasnya. Dalam riwayat disebutkan seperti orang yang menulis di atas air, itu kan tidak mungkin. Kemudian sub yang selanjutnya ialah menghormati dan mendoakan orang tua. Seorang anak yang ingin mendoakan orang tuanya dapat mengambil contoh dari doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang bunyinya, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat." Quran Surat Ibrahim ayat 41. Maksudnya ialah kita sebagai anak wajib menghormati orang tua dengan sopan, dengan berbahasa yang santun, dengan mendoakan, dengan membantu dan melayaninya jika membutuhkan. Kemudian sub yang selanjutnya ialah menyambung silaturahmi dengan kerabat orang tua. Dalam agama Islam, interaksi sosial dengan keluarga dan kerabat dari orang tua bisa disebut dengan silaturahmi. Interaksi seperti ini harus dipelihara sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, "Siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang selanjutnya ialah pembahasan tentang syafaat dari anak yang meninggal sebelum balik. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yamutu li muslimin salasatun minal walidi fayalijun naro illa dakhillatal qasami." Yang artinya, jika ada seorang muslim yang 3 anaknya meninggal, maka dia tidak akan masuk neraka kecuali karena membenarkan sumpah. Kemudian dalam riwayat lain dinyatakan, "Lam yablughul hinsa," selama anak itu belum balik. Jadi orang tua ini dijamin tidak akan masuk neraka kecuali karena membenarkan sumpah dan selama anak yang meninggal itu belum balik. Kemudian dalam riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma minan nasi min muslimin yutawaffa lahu salasulam yablughul hins illa adkhulahu Allahul jannatu bifadli rahmatihi iyyahum." Yang artinya, tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum balik kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari 1248 dan Nasai 1884.
Kemudian pembahasan yang selanjutnya ialah tentang peran yang kondusif. Sebagai seorang keluarga, buatlah sang anak merasa aman dan nyaman di dalam rumah dan bersaat bersama keluarga. Begitupun dengan teman. Seorang anak perlu saling membantu dan saling melengkapi dan juga saling memudahkan dalam mencari pengalaman atau bermain, dalam belajar, dalam berketerampilan dengan teman. Jadi dengan teman jangan saling menjatuhkan atau saling mencemooh atau saling memburukan satu sama lain. Disebutkan dalam hadis, kullu mauludin iladu alal fitrati fa'abwahu ihawidanihi au insironihi au imajisanihi. Artinya ialah setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, namun kedua orang tuanya dapat menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa anak bagaikan suatu air yang masih bersih. Anak baru lahir bagaikan air yang masih bersih. Jadi belum terdapat warna apapun pada anak tersebut. Namun orang tuanya lah yang memberikannya warna pada air tersebut atau pada anak tersebut, sehingga anak tersebut menjadi berwarna bermacam-macam. Terima kasih. Sekian penjelasan materi tentang kewajiban orang tua terhadap anak ataupun sebaliknya, berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.